Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap orang di dunia ini pasti ingin merasakan ketenangan, kebahagiaan di dalam hidupnya. Ketenangan dan kebahagiaan itu dapat diraih dengan seberapa besar keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Insyirah atau surat Al-Nasyrah, itu disebutkan bahwasanya fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Insyirah atau surat Al-Nasyrah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan itu yusra, ada kemudahan. Bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Dan kalimat ini diulang dua kali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, menandakan bahwa memang setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Jadi pentaukidan, penegasan bahwa itu benar-benar. Jadi benar-benar setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Dan coba kita lihat lagi dari kalimat al-usri yang artinya adalah kesulitan. Kesulitan itu di dalam kata al-usri itu terdapat alif lam di situ. Itu menandakan daripada satu kesulitan yusra, sedangkan yusra yang artinya kemudahan itu tidak ada alif lamnya di situ. Al-usri kesulitan ada alif lamnya, dan yusra yang artinya kemudahan itu tidak ada alif lam, menandakan di dalam satu kesulitan maka ada banyak kemudahan. Itu secara artinya seperti itu. Jadi satu kesulitan banyak kemudahan, itu yang Allah Ta'ala firmankan di dalam surat Al-Insyirah. Dan ada 3 sesuatu yang dapat menanamkan, menumbuhkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah ilmu. Nabi SAW bersabda di dalam hadisnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa seseorang yang berjalan di jalan ilmu, artinya dia itu belajar ilmu, maka Allah sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Maka Allah memudahkan dia untuk berjalan kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang dimaksud daripada ilmu di sini adalah ilmu akidah. Dengan kita mengetahui daripada ilmu akidah, yaitu daripada asma Allah, sifat wajib bagi Allah, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Pengasih, Maha Penyayang di dalam Asmaul Husna, ataupun Allah Subhanahu wa Ta'ala itu wujud kidam bako. Kita mempelajari daripada ilmu-ilmu tersebut, itu adalah dapat menumbuhkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Ibnu Ruslan di dalam kitabnya Zubat, itu beliau itu berkata, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tetapi amal perbuatan orang tersebut tidak disertainya dengan ilmu, maka mardudatun, itu tertolak, la tuqbalu, tidak diterima. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan, baik itu dari segi ibadah kita ataupun keyakinan kita, harus didasari semuanya dengan ilmu. Kita yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah itu penyayang, Allah itu adil, karena kita mengetahui di dalam asma Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Allah Subhanahu wa Ta'ala Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Adlu, dan 99 namanya yang lain. Dan itu pasti ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak penyayang, karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang menerangkan daripada namanya, yang mengasih tahu daripada namanya, yang pengasih, yang penyayang tersebut. Dan ada pun cara kedua yang dapat menumbuhkan rasa keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan kita sering bertaubat, bersungguh-sungguh dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita seorang manusia, yang mana manusia itu yang dalam bahasa Arab artinya insan. Dari kata nasiyah, nasiyah itu artinya lupa. Jadi yang namanya manusia, al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Yang namanya manusia itu penuh dengan kesalahan, tempatnya kesalahan dan tempatnya lupa. Karena memang tabiat manusia diciptakan adalah seperti itu. Manusia itu tempatnya kesalahan dan mudah untuk melupa.
Dan sebaik-baiknya orang yang mempunyai kesalahan, dia itu meminta maaf kepada orang yang disalahinnya. Misalkan kita mempunyai salah kepada teman kita. Ketika kita mempunyai salah, kita meminta maaf kepada teman kita. Dan juga kepada Allah pencipta kita, apabila kita mempunyai salah kepada Allah. Yang namanya manusia pasti mempunyai kesalahan. Kita meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beristighfar, dengan bertaubat, dengan bersungguh-sungguh di dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengakui kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ini hambanya, kita ini ciptaan yang lemah, dan kita tidak punya daya, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita tidak ada daya, kita tidak mempunyai kekuatan kecuali apa yang menjadi kekuatan bagi kita itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan adapun cara yang ketiga untuk menumbuhkan atau menanamkan rasa keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah dengan bertafakkur, dengan berfikir, dengan merenungi tentang keajaiban-keajaiban atau keesaan, kebesaran, keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita berpikir bagaimana penciptaan langit dan bumi. Langit besar, bumi besar, dan penciptanya ini lebih agung, lebih mulia lagi daripada yang diciptakannya. Bertafakkur tentang kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertafakkur tentang keajaiban penciptaan langit dan bumi, bertafakkur apapun bentuk ibadah yang dapat menanamkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bertafakur seperti ini. Jadi itulah 3 cara yang insya Allah dapat menanamkan atau menumbuhkan rasa keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu yang pertama adalah ilmu, yang kedua adalah bersungguh-sungguhnya kita dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana memang kita ini manusia dan manusia ini tidak mungkin tidak melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah meminta maaf, apalagi berminta maaf kepada penciptanya. Dan yang ketiga adalah bertafakur. Itu adalah 3 cara yang dapat meyakini, insya Allah dapat meyakini kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.